Ya, shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di channel YouTube saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai patah hati. Dan saya berdoa kiranya firman Tuhan yang saya bagikan, motivasi rohani yang saya bagikan hari ini boleh membangkitkan iman teman-teman sekalian, boleh menolong teman-teman sekalian. Apalagi buat yang baru patah hati, biarlah Tuhan yang menyembuhkan hati kita, Tuhan yang membalut hati kita. Dan kalau mungkin hati kita sudah hancur berkeping-keping, Tuhan berikan hati yang baru pada kita, amin. Nah, saya berdoa kiranya melalui video ini, melalui channel YouTube ini, teman-teman diberkati. Dan bagi yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Dan mohon untuk subscribe channel ini dan juga aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Dan setiap hari ada video-video dari saya yang akan memberkati saudara, baik dibahas secara teologi atau dibahas secara agama, secara firman Tuhan, dan juga secara psikologi. Dan saya berdoa kiranya video-video yang saya buat ini boleh memberkati teman-teman sekalian. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai patah hati. Kita akan bahas mengenai hati yang hancur, hati yang remuk ya. Dan saya percaya semua orang pasti pernah patah hati. Semua orang pasti pernah mengalami kekecewaan dalam hatinya. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya sakit hati. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya hati yang galau, hati yang gundah gulana, hati yang sedih. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Patah hati atau sakit hati bisa diterima, bisa dirasakan oleh semua orang. Mungkin karena orang tuanya yang jahat kepada dia, atau mungkin karena teman-temannya yang tidak suka pada dia, atau mungkin pacarnya yang meninggalkan dia. Tapi apapun itu, hari ini kita akan lihat bagaimana Tuhan mau memulihkan orang-orang yang patah hati. Apakah orang-orang yang patah hati itu diperkenan oleh Tuhan? Apakah orang-orang yang patah hati itu mau dikasihi oleh Tuhan? Kita akan lihat dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah jawaban dalam setiap kehidupan ini. Kita percaya bahwa Alkitab tidak hanya berbicara mengenai sorga dan neraka, tapi Alkitab juga mengajarkan kita kehidupan dalam seharian kita, sehingga kita boleh berjalan maju, kita boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan, kita berjalan dengan kepercayaan penuh bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Mari kita lihat sama-sama dari firman Tuhan. Mari buka Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Mazmur 34 ayatnya yang ke-19 saya akan bacakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekali lagi saya baca, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara boleh perhatikan ayat ini baik-baik. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat bukan dengan orang-orang yang munafik. Saudara tahu ketika Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus sama sekali tidak menerge itu artinya tidak memperdulikan dengan orang-orang munafik. Tapi Tuhan Yesus sangat peduli, Tuhan Yesus sangat care kepada orang-orang yang patah hati. Siapa contohnya? Ada banyak sekali orang-orang yang patah hati di Alkitab. Seorang janda yang anaknya mati, ibu itu pasti patah hati. Anaknya itu satu-satunya harapan ya, tapi anak itu mati. Kepala rumah ibadat Yairus yang dimana anaknya usia 12 tahun mati. Yesus peduli kepada mereka yang patah hati. Yesus peduli kepada mereka yang kehilangan harapan. Amin. Apakah yang mati dalam hidupmu saat ini? Mungkin pendidikanmu mati dan kau tidak bisa melanjutkannya. Mungkin usahamu mati dan kau tidak tahu lagi bagaimana bisa survive. Mungkin hubunganmu mati dengan pacarmu. Tapi ingat baik-baik, Tuhan dekat denganmu. Amin. Siapapun mungkin bisa meninggalkanmu, dan itu bisa membuatmu patah hati. Orang tuamu bisa meninggalkanmu. Daud mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tetap menyambut aku. Orang tua kita bisa meninggalkan kita. Ayah kita, ibu kita bisa meninggalkan kita. Sahabat-sahabat kita bisa meninggalkan kita. Pasangan kita bisa meninggalkan kita. Bahkan tidak sedikit hubungan suami istri yang seharusnya sudah dipersatukan dalam pernikahan kudus pun masih bisa berpisah. Bukan bisa ya, maksudnya banyak yang berpisah. Memang tidak boleh berpisah, tapi banyak yang pisah. Banyak yang patah hati karena itu. Dunia ini memang membuat kita patah hati. Keadaan-keadaan dunia ini membuat kita patah hati. Keadaan-keadaan keuangan kadang membuat kita patah hati, sakit hati. Keadaan-keadaan hubungan dengan teman, hubungan dengan pasangan membuat kita patah hati, membuat kita sakit hati. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati.
Itu sebabnya kalau engkau patah hati hari ini, saya berani katakan bahwa Tuhan dekat denganmu. Amin. Bukan berarti Tuhan itu mau mencabut nyawamu. Bukan berarti Tuhan dekat denganmu berarti kau sudah dekat dengan hari kematianmu. Tidak. Tetapi Tuhan mau memulihkan hidupmu. Amin. Mengapa Tuhan mau memulihkan hidupmu? Karena Dia mengasihimu. Karena Tuhan Yesus sayang samamu. Tuhan Yesus sayang sama kita yang patah hati. Kenapa Tuhan Yesus bisa sayang? Apa buktinya? Begini. Sebagai contoh, ada seseorang yang membuat kita patah hati. Ada seseorang yang membuat kita patah hati dan sakit hati. Yesus itu pembela kita. Dia sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu menebus segala dosa kita. Dan bagaimana mungkin Dia akan bertahan? Bagaimana mungkin Dia hanya berdiam diri ketika ada orang yang membuat kita sakit hati? Ketika ada orang yang membuat kita patah hati. Sebagai contoh, kalau misalnya sahabat kita atau pasangan kita disakiti oleh orang lain, disakiti oleh keluarganya, disakiti oleh orang-orang di sekitarnya, tentu kita yang mengasihi dia nggak terima dia itu disakiti. Saya percaya juga Tuhan Yesus nggak terima engkau disakiti. Tuhan Yesus nggak terima engkau dihianati oleh orang lain. Amin. Apalagi kalau kau nggak ada salah apa-apa. Dan kalaupun memang kau salah, Tuhan akan membela engkau. Dan kalau memang kau bertekad untuk berubah, engkau bertekad untuk mau menjadi lebih baik, mungkin pun orang itu tidak menerimamu lagi, mungkin pacarmu nggak menerima kau lagi, mungkin sahabatmu nggak menerima kau lagi, tapi Tuhan tak menerimamu. Amin. Karena Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan Tuhan mau menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, orang-orang yang sudah hancur, orang-orang yang nggak tahu lagi mau buat apa dengan kehidupannya, orang-orang yang sudah tidak mengerti lagi tujuan hidupnya, orang-orang yang sudah frustasi, stres, dan nggak ngerti lagi mau apa yang dia lakukan. Tuhan mau menyelamatkan engkau hari ini. Siapapun kita hari ini, kita yang patah hati, kita yang remuk jiwa kita yang hancur, kita yang gundah gulana, kita yang sakit hati, Tuhan dekat dengan kita. Amin. Saya bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang mau dekat dengan umatnya. Saya bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Saya bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh mukjizat, Tuhan yang penuh berkat, Tuhan yang penuh dengan ketenangan, yang bisa memberi kita ketenangan, Tuhan yang penuh dengan mukjizat. Terpujilah nama Tuhan untuk itu. Amin. Tuhan mau memberikan ketenangan padamu. Amin. Datang pada Yesus. Amin. Dan ingat baik-baik, Tuhan itu adalah Raja Damai. Dan kalau Tuhan bertahta atas hidupmu, Tuhan dekat denganmu, yang Dia adalah sumber damai dekat denganmu, maka percayalah, Dia akan berikan damai padamu. Amin. Dan kalau kau rasa Tuhan jauh padamu, kalau kau rasa Tuhan itu nggak dekat denganmu, kau yang datang kepada Tuhan. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Matius pasal 11 ayat yang ke-28, saya akan bacakan kepada saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ada orang yang mengatakan, kau baru lagi susah ingat Tuhan. Lagi susah kau datang kepada Tuhan. Dulu waktu kau senang kau gak datang kepada Tuhan, kau lupa Tuhan. Sekarang waktu kau susah, waktu kau menderita, waktu kau patah hati, waktu kau sakit hati, kau datang kepada Tuhan. Dengarkan saya baik-baik, Tuhan tidak bilang gitu. Kalau orang mengatakan, kau lagi susah kau ingat Tuhan, lagi susah kau datang kepada Tuhan. Dulu waktu kau senang, kau gak datang sama Tuhan. Gak apa-apa, Tuhan gak bilang gitu. Ingat baik-baik, hidupmu tidak tergantung pada apa kata orang, tapi pada apa kata Tuhan tentang hidupmu. Dan kalau Tuhan mengundangmu, engkau punya undangan yang terbuka. Dan Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, semua engkau yang patah hati, semua engkau yang frustasi, yang tidak tahu lagi tujuan hidup ini. Tuhan mau menolong hidupmu. Tuhan sayang padamu. Amin. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Tuhan mau berikan kelegaan padamu. Amin. Itu sebabnya ketika engkau patah hati, ketika engkau sakit hati, datang pada Yesus. Kalau kau rasa mungkin selama ini aku jauh dari Tuhan, aku orang berdosa Tuhan, aku orang berdosa, aku udah salah, puji Tuhan kalau kau sadar. Ada orang udah salah gak sadar. Kalau kau patah hati, lalu kau sadar bahwa kau salah, kau sadar bahwa kau berdosa,
engkau merasa Tuhan jauh, datang pada Tuhan. Dan ingat baik-baik, sebelum pun kau datang pada Tuhan, Tuhan sudah datang padamu. Tuhan itu yang mencari kita. Kalau saudara ingat perumpamaan tentang domba yang hilang, bukan domba itu yang mencari gembala, tapi gembala yang mencari dombanya. Tidaklah mungkin kita bisa mencari Tuhan. Tuhan yang mencari kita. Dalam ajaran agama Kristen, kita diajarkan bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Amin. Tuhan datang dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini, mati di kayu salib karena dia mencari kita, domba-domba yang terhilang. Dia mau menyelamatkan kita. Amin. Hari ini engkau yang patah hati, engkau dekat dengan Tuhan. Tuhan akan berikan damai padamu. Tuhan akan berikan kelegaan kepadamu. Dan setelah itu nanti engkau bisa melihat bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup. Amin. Setelah semuanya itu berlalu, kenapa Tuhan mematahkan hatimu? Kenapa Tuhan mengizinkan ada orang yang mematahkan hatimu? Kenapa Tuhan mengizinkan ada orang yang menyakiti hatimu? Supaya engkau tahu dan engkau sadar bahwa Tuhan tetap bersama denganmu. Amin. Supaya engkau tahu dan sadar bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dirimu. Amin. Kalau misalnya tidak ada terjadi apa-apa dan semuanya baik-baik saja, ya, engkau nggak bisa lihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Tapi ketika dalam keadaan sulit, ketika dalam keadaan sukar, di mana semua orang meninggalkan dirimu, dan kau melihat ada Tuhan yang tetap bersama denganmu, ada Tuhan yang tetap berjalan bersamamu, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Amin. Mari kita buka ayatnya, Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan bukan malaikatnya. Amin. Amin, bukan malaikatnya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan berjalan di depanmu, bukan malaikatnya. Memang ada malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga kita, tetapi Tuhan yang berjalan di depan kita. Dia sendiri akan menyertai engkau. Walaupun mungkin semua orang tidak menyertai engkau, Dia tetap sendiri yang menyertai engkau. Amin. Dia pemain tunggal yang akan tetap menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan biarkan engkau kekurangan. Tuhan gak akan biarkan kau patah hati. Tuhan gak akan biarkan kau sakit hati. Tuhan akan turun tangan, percayalah. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun engkau meninggalkan Dia, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tapi kenapa tadi saya bilang kalau misalnya Tuhan tuh gak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita meninggalkan Dia? Karena begini, ada ayat di Alkitab. Mari kita buka 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Saya berdoa kiranya sharing firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Amin. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, berarti kita meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ketika kita tidak setia, ketika kita menjauh dari jalan Tuhan, ketika kita hidup tidak takut akan Tuhan, Tuhan tetap setia bersama dengan kita. Orang mungkin setia pada kita ketika kita setia pada Dia. Ketika kita buat salah, Dia akan meninggalkan kita. Kebanyakan seperti itu. Dan kalaupun kita bertekad untuk berubah, puji Tuhan kalau Dia kembali. Tapi kalau Dia kembali, ya udahlah. Itu manusia. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan berbeda. Ketika kita setia, Dia tetap setia. Dan ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia Tuhan yang setia. Dia tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Amin. Itu sebabnya buat kau yang patah hati, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dan kalau kau patah hati, Tuhan dekat denganmu. Tuhan sayang padamu. Tuhan mau memulihkan hatimu. Tuhan mau membalut luka-luka di hatimu. Tapi Bang Willy, hatiku sudah hancur berkepi-kepi. Dengarkan, Tuhan bisa berikan hati yang baru padamu. Mungkin setan sudah menggoncang hatimu. Setan sudah meremukkan hatimu. Sehingga hatimu itu tidak bisa lagi diperbaiki. Tapi hari ini saya punya kabar baik. Tuhan mau berikan hati yang baru padamu. Tuhan mau berikan hati yang penuh dengan kasih. Hati yang penuh dengan damai. Hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang penuh dengan ketenangan. Hati yang penuh dengan ketabahan. Sehingga kau bisa menjalani hari-harimu
dengan rasa syukur kepada Tuhan, dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan harapan, dengan semangat. Amin. Itu sebabnya percayalah ada penyertaan Tuhan, ada Immanuel, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin. Dan ini saatnya kita berdoa. Saya mau berdoa buat saudara, bagi teman-teman yang butuh topangan doa dan mau didoakan secara khusus, mari bisa taruh tangan kanan teman-teman di dada, dan saya akan berdoa buat kita semuanya. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau tahu hati kami. Tuhan, Engkau tahu betapa sakit hati kami, betapa patahnya hati kami, betapa hancurnya hati kami. Tuhan, kami tidak menghakimi orang yang berbuat itu kepada kami. Kami mengampuninya. Tapi kami berdoa, kiranya Roh Kudus menjamah kami, kiranya Roh Kudus menjamah setiap hati kami, kiranya Roh Kudus memulihkan hati kami, kiranya Roh Kudus membuat kami kuat, membuat kami tegar, membuat kami semangat menjalani hidup ini di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau berikan hati yang baru, hati yang penuh damai, hati yang penuh ketenangan, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan ketabahan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tetap semangat, jangan menyerah dalam hidup ini. Masih ada Tuhan, masih ada mukjizat, masih ada Tuhan, maka masih ada harapan. Jangan patah hati, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Semangatlah, Tuhan berikan hati yang baru. Tabahlah, kuatlah menjalani hidup ini, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Kiranya Tuhan berikan hati yang baru, kiranya Tuhan berikan pemulihan. Di dalam nama Yesus, diberkati oleh berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.